Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Azara. Dari video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam business plan, Anda perlu menuliskan secara rinci tentang konsep, bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Business plan pada umumnya mencantumkan strategi penjualan dan pemasaran dan kondisi keuangan seperti perkiraan pengeluaran dan pendapatan. Tujuan utama dari business plan yaitu, yang pertama, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah usaha bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Ada 7 tujuan membuat business plan. Pertama, memastikan bisnis berada di jalur yang tepat. Yang kedua, mematangkan rencana yang telah dibuat. Ketiga, panduan dalam mengambil keputusan. Keempat, meminimalisir risiko kegagalan. 5, memprediksi tren dan bisnis Anda. 6, membantu mendapatkan dana investasi. 7, membantu evaluasi secara objektif. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha atau business plan yaitu sebagai berikut. Yang A, perencanaan usaha harus diterima oleh semua pihak. B, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. B, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. C, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. D, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Adapun manfaat perencanaan usaha atau business plan diantaranya sebagai berikut. A, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang B, mengamankan kelangsungan hidup usaha. C, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. D, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan usahanya. E, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. F, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. G, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. H, memperbesar peluang untuk mencapai laba. I, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. J, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Format business plan yang pertama yaitu pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang dan motivasi melakukan usaha, justifikasi pemilihan objek usaha, tujuan usaha yang hendak dicapai. Analisis produk, dia berisi penjelasan tentang jenis dan nama produk, karakteristik produk, keunggulan produk dibanding dengan produk lain di pasaran, keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku. Yang ketiga, ada analisis pasar yang berisi uraian tentang profil konsumen, potensi dan segmentasi pasar, pesaing dan peluang pasar, media promosi yang akan digunakan, target atau rencana penjualan 1 tahun, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Analisis produk, produksi atau operasi, antara lain berisi uraian tentang bahan baku, bahan penolong dan peralatan yang biasa digunakan, pasokan bahan baku, proses produksi atau operasi, dan rencana produksi selama 1 tahun. Yang kelima, analisis keuangan yang berisi penjelasan tentang investasi yang diperlukan atau kebutuhan modal disertai perhitungannya, penentuan harga pokok penjualan, rencana neraca awal dan neraca akhir tahun, serta rencana laporan laba atau rugi. Perencanaan bisnis yang baik yaitu pertama, melakukan riset bisnis. Anda telah memahami bahwa terdapat berbagai analisis yang termasuk ke dalam poin business plan. Cara membuat business plan sederhana. Yang pertama adalah dengan menjalankan riset yang dilakukan sendiri atau menggunakan jasa orang lain. Yang kedua yaitu menentukan visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan adalah hal yang umum ditemui dalam organisasi, tak terkecuali bisnis baru Anda. Cara membuat business plan sederhana berikutnya adalah dengan menentukan visi, misi, dan serta tujuan jangka pendek yang
dan juga panjang. Membuat company profile. Agar semakin persuasif, cara membuat business plan berikutnya adalah membuat company profile adalah sebuah ringkasan yang memperkenalkan perusahaan Anda kepada berbagai kalangan. Contohnya, Anda bisa memasukkan bagaimana sejarah perusahaan tersebut berdiri, produk atau jasa apa yang disediakan, target pasar, juga kepemilikan sumber daya perusahaan. Yang keempat, mencatat semua transaksi keuangan. Suatu saat Anda akan membutuhkan business plan untuk mengajukan investasi pada investor tertentu. Cara membuat business plan yang keempat adalah mencatat semua transaksi keuangan. Dengan begitu, investor bisa memahami arus kas perusahaan Anda dan semakin yakin untuk berinvestasi. 5. Menyusun strategi marketing. Terakhir, cara membuat business plan sederhana adalah dengan menyusun strategi marketing dan rencana eksekusinya, meliputi konsep strategi, channel promosi, hingga anggaran biaya yang dibutuhkan. Secara ringkas, sebuah business plan biasanya terdiri atas 1. Ringkasan eksekutif, 2. Latar belakang perusahaan, 3. Analisis pasar dan pemasaran, 4. Analisis produk, 5. Analisis manajemen atau SDM, 6. Analisis keuangan, 7. Rencana pengembangan usaha, dan 8. Risiko bisnis. Teknik presentasi rencana usaha atau business plan yang pertama yaitu menyajikan konsep business plan dan financial project yang baik. Konsep perencanaan bisnis serta konsep keuangan di dalam bisnis merupakan hal utama yang menjadi penilaian para pemberi dana hibah maupun investor saat akan memberikan dana bagi kelangsungan bisnis Anda. 2. Berbicaralah dengan gaya seorang pelaku bisnis yang sukses. Bagaimanapun di dalam sebuah presentasi, teknik berbicara merupakan hal yang akan menjadi fokus perhatian. Di dalam sebuah presentasi bisnis, bicaralah dengan gaya yang meyakinkan, optimis, dan menjalankan usaha dan meraih keuntungan. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan perusahaan. 3. Tampilkan keunggulan produk-produk perusahaan. Rasa percaya diri yang dibangun saat menyampaikan sebuah kegiatan presentasi bisnis akan semakin tinggi jika Anda menyampaikan sebuah konten menarik yang penuh dengan kualitas. Sampaikan juga secara jujur kelemahan dan kekurangan secara proporsional. Setelah itu, berikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. 4. Selipkan kalimat-kalimat bisnis yang elegan. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan sebuah presentasi bisnis, bisa Anda lakukan dengan mengutip berbagai kata-kata bijak para pakar bisnis untuk mendukung konten dan presentasi yang akan Anda sampaikan. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi lebih hidup jika Anda langsung mengucapkan pada audiens, bukan tertulis dalam slide.